hours later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pupi Levinia Hawkins dengan NIM 124 kelas D. Di sini saya akan menyajikan video edukatif untuk mengganti tugas ujian akhir semester Pancasila 2 dengan dosen pengampuh Bapak Muhammad Mursyidil Azmi. Baik, mari kita mulai. Baik, saya di sini akan membahas tentang Pancasila dan nilai-nilai anti korupsi di era digital. Yang melatar belakangi saya mengambil tema ini adalah korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan rakyat. Yang kedua, Pancasila dapat menjadi solusi etis dan moral untuk memberantas korupsi. Jadi korupsi adalah masalah besar yang merugikan negara, memperlambat pembangunan, dan menghancurkan kepercayaan masyarakat. Baik, di sini saya akan menyebutkan pengertian dan bentuk-bentuk korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Contoh-contohnya seperti suap, nepotisme, penggelapan, dan gratifikasi. Baik, saya akan menyampaikan bentuk pengamalan sila dalam nilai anti korupsi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan nilai moral dan integritas, yaitu nilai kejujuran dan tanggung jawab, dan juga menghindari segala bentuk penyimpangan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi itu menyengsarakan banyak orang, terutama rakyat kecil. Dalam sila ini juga diajarkan menjunjung keadilan dan nilai kemanusiaan. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Korupsi menciptakan ketimpangan dan rasa tidak adil. Ketimpangan sosial meningkat dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Ini juga menjadi merusak persatuan bangsa karena menciptakan jurang antara si kaya dan si miskin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pentingnya transparansi dan partisipasi warga. Karena demokrasi yang sehat butuh transparansi dan musyawarah yang adil. Korupsi menghancurkan itu semua karena keputusan dibuat berdasarkan kepentingan pribadi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi menghambat pemerataan, seperti dana bantuan bisa tidak tepat sasaran. Keadilan sosial juga menegakkan keadilan sosial di semua sektor. Kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 memasuki babak baru. Rabu 26 Februari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Corner sebagai tersangka. Dengan penetapan dua petinggi PT Pertamina Patraniaga itu, total ada 9 tersangka dalam kasus yang ditaksir merugikan negara hingga 1 kuadriliun. Kejaksaan Agung menjelaskan, dari pemeriksaan Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga, Edward Corner, diperoleh fakta penyidikan yang mencengangkan. Atas persetujuan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Corner tidak hanya mencampur atau memblending Pertalite menjadi Pertamax, namun mereka membeli RON 90 atau Pertalite atau lebih rendah yakni RON 88 atau Premium. Lalu mencampur RON 90 atau RON 88 tersebut dengan RON 92 alias Pertamax dan menjualnya Pertamax. Mega skandal korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 yang melibatkan sejumlah petinggi PT Pertamina Patraniaga dinilai mengecewakan publik. Sebab selama ini mayoritas warga lebih memilih membeli produk BBM dari Pertamina di tengah menjamurnya perusahaan penjual BBM dari luar negeri. Karenanya, kasus mega skandal korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 harus diusut tuntas hingga ke dalangnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Baik, dari video tersebut saya akan menganalisis kasus yang terjadi.
PT Patra Niaga merupakan salah satu perusahaan penting dalam distribusi BBM subsidi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini menjadi sorotan karena adanya praktik penyelewengan BBM subsidi, terutama jenis solar bersubsidi yang melibatkan oknum internal dan perusahaan dan pihak luar. Kasus korupsi yang mencuat antara tahun 2022 sampai 2024 mencakup penyalahgunaan distribusi BBM, subsidi ke pihak industri, manipulasi data, distribusi dan penjualan BBM, kolusi antara oknum patra niaga dengan mafia BBM atau pencecar ilegal. Modus korupsi yang dilakukan oleh PT Patra Niaga adalah pengoplosan BBM subsidi dan non-subsidi lalu dijual kembali dengan harga industri, pemalsuan data distribusi, penggunaan QR code palsu My Pertamina, kerjasama dengan SPBU nakal yang menerima kuota besar tapi tidak sesuai dengan penyaluran, markup volume distribusi dalam laporan bertanggungjawaban ke pemerintah. Dampaknya, negara rugi mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah per tahun. Dan juga membebani APBN karena subsidi tidak tepat sasaran. Harga BBM industri naik karena praktik ilegal mempersempit pasokan. Dan juga masyarakat kecil kesulitan mengakses BBM subsidi, dan juga muncul ketidakpercayaan publik terhadap BUMN dan pemerintah. Dan aktivitas PT Patra Niaga ini aktivitas ilegal yang sering terhubung dengan industri tambang ilegal yang merusak lingkungan. Tinjauan hukumnya, tindak pidana korupsi sesuai dengan UU nomor 31 tahun 1999, UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan juga unsur penyalahgunaan wewenang merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain sangat jelas terpenuhi. Pelaku juga dapat dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) jika ditemukan aliran dana mencurigakan. Kasus korupsi di PT Patra Niaga ini menjadi contoh nyata lemahnya pengawasan distribusi subsidi dan kuatnya jejaring mafia BBM. Jika tidak ditangani secara serius, kasus ini akan terus merugikan negara dan juga memperparah ketimpangan dan merusak kepercayaan publik terhadap program subsidi pemerintah. Saran edukatif bagi mahasiswa, korupsi bisa merusak masa depan pendidikan, menyebabkan fasilitas kampus terbatas dan beasiswa tidak merata. Korupsi dimulai dari hal kecil, yaitu mencontek, manipulasi kehadiran, dan memakai uang kas organisasi. Itu adalah bentuk awal dari korupsi. Yang ketiga, menghancurkan kepercayaan. Sekali tidak jujur, kepercayaan dari teman atau dosen bisa hilang. Mahasiswa adalah agen perubahan atau agen yang merubah budaya anti korupsi harus dimulai dari bangku kuliah, bukan nanti saat kita sudah bekerja. Era digital bukan zona bebas, memalsukan bukti pembayaran atau data digital juga bentuk dari korupsi. Baik, kesimpulannya, budaya anti korupsi tidak bisa dibentuk dalam semalam. Dibutuhkan proses panjang dimulai dari individu, keluarga, sekolah, hingga institusi negara. Langkah kecil seperti jujur dalam tugas, tidak mencontek, dan adil saat menjadi pemimpin organisasi adalah wujud nyata dari nilai Pancasila. Jika semua orang mulai dari diri sendiri, maka masa depan Indonesia akan lebih bersih dan dari praktik korupsi.